Oke, let's go. Kita menuju destinasi kedua guys. Habis nemenin si Rio ke kantor nih, jadi kita nunggu di Alfamart sini. Rionya ke kantor dan sekarang saatnya buat nyantai-nyantai ngopi pagi. Hehe. Kita balik lagi ke daerah Banjarbaru. Alhamdulillah ya, harinya lumayan panas, sudah nggak terlalu mendung lagi, walaupun ya masih mendung sih, tapi udah ada matahari paginya. Untuk di video kali ini, San Mori kali ini mungkin jadi dua part ya. Jadi ini part kedua, sambungan dari video gua yang sebelumnya, yang dari Banjarbaru ke Alfamart Bati-Bati, terus dari Alfamart Bati-Bati menuju ke mana tadi ya? Teman gue sempat ada bilang apa namanya, Nunu Coffee ya, itu daerah Martapura sih. Jadi ngelewatin Banjarbaru dulu sekali, baru deh menuju Martapura untuk menikmati ya kopi pagi lah ya. Ya kalau misal ada sarapannya ya oke lah, bisa sambil sarapan juga. Oke, jadi ini gua skip ya. Oke guys, ini kita udah memasuki daerah apa ya? Mau memasuki daerah Cempaka sih. Ya tadi perjalanan dulu sebentar lah ya, daripada kalian bosen ngelihat jalannya begitu-gitu aja. Jadi gua skip. Oke, kita enaknya ngebahas apa ya guys ya? Sambil sedikit aja nih ya ngebahas soal pengereman dan handle kopling yang gua pakai saat ini ya. Jadi bisa dibilang ini sedikit review gitu. Review pemakaian setelah hampir berapa ya? Hampir 3 bulanan lah. Kalau di part pertama itu gua ngerandom aja, ngerandom vlog. Di part kedua nggak mungkin dong gua ngerandom vlog lagi. Daripada nggak ada yang dibahas, mending gua sambil nge-review sedikit pemakaian dari master rem yang gua pakai bersama dengan handle kopling. Di video gua yang sebelumnya itu kan gua ganti tuh, dan gua upgrade. Dan upgrade sih ya, ganti ya, upgrade ya sama aja lah. Kalian tahu sendirilah ya. Ini brand dari Malaysia, RCB atau Racing Boy. Kedua-duanya tipe S1, jadi master remnya S1, untuk handle kopling juga S1. So selama hampir 3 bulan gua pemakaian handle rem ini, yang gua rasain pertama-tama feel-nya lebih empuk ya ketimbang pakai handle rem standar bawaan pabrik. Jadi ini lebih empuk guys. Dan ini juga untuk yang handle rem itu tipenya radial bukan aksial. Kalau misalkan handle rem standar kan itu pakai yang model aksial ya. Kalau ini sudah radial dan udah ada pengatur jarak handle. Kalau misalkan standar kan nggak ada tuh. Itu enaknya sih. Jadi untuk pengereman itu feel-nya lebih empuk sedikit ya. Halo. Terus untuk feel pengeremannya juga pada awalnya sih kayak agak sedikit loss gitu loh guys. Jadi rasanya tuh kayak terlalu dalam banget gua menekan handle rem ini. Gua nggak tahu itu penyebabnya kenapa, tapi semakin kesini semakin nggak terlalu dalam juga sih. Kalau awal-awal itu hampir nyentuh ke hand grip. Nah tapi kalau sekarang udah kayak lebih better lah ya. Sekarang mungkin semakin sering dipakai itu semakin ya enak aja gitu lah ya. Semakin menyesuaikan lah. Apalagi selang rem juga ganti ya kan. Terus yang gua rasakan pengereman jadi lebih pakem ya. Ya ada peningkatan sekitar 15-20% lah untuk kepakeman saat ngerem. Terus di RCB S1 untuk yang gua pakai di handle rem ini tipe yang long lever. Jadi untuk handle-nya itu agak sedikit lebih panjang seperti yang gua jelasin di video gua sebelumnya. Terus untuk fitur pengamanannya juga ya oke lah menurut gua gitu, lebih oke. Jadi untuk di handle rem ini kalau amit-amit ada gua crash atau apa gitu ya, kalau kemungkinan
patah itu agak minim karena di sini ada kayak satu engsel nih yang buat nekuk posisi handle-nya gitu. Kemungkinan resiko handle rem itu patah saat crash itu berkurang gitu guys. Dan kalau kemungkinan handle remnya patah itu yang kena duluan pasti di sini dan patahnya di sini. Ada batasannya gitu guys. Jadi itu review pemakaian handle rem S1 dari Racing Boy RCB ukuran 14 mm dengan tipe radial dan long lever juga karena handle-nya lebih panjang. Ini gua dapat kemarin di toko di Giotto itu seharga 1.050.000. Oke guys, kita sampai di Banjarbaru lagi nih. Ya, jadi gua sedikit lanjut ya. Tadi gua menyelesaikan lagi. Apa ya, menikmati perjalanan sedikit. Nah, untuk sekarang gua bakal nge-review handle kopling dari RCB atau Racing Boy tipe S1 juga ya, berwarna merah yang ada sebelah kiri ini. Untuk review pemakaiannya selama hampir 3 bulan yang gua rasakan memakai handle kopling RCB S1 ini hampir sama dengan yang handle rem juga ya. Untuk fitur juga sama. Jadi ada pengamannya di bagian sini kalau amit-amit crash atau jatuh. Untuk handle ini enggak langsung patah alias bakal nekuk dulu. Terus kalau semisal patah pun dia juga ada pembatasnya nih bagian sini. Kalaupun patah dia langsung di sini patahnya. Jadi nggak langsung ke sini atau kayak gimana gitu. Nah, itu dari fitur pengamanannya ya. Terus untuk feel pemakaiannya juga sama juga dengan RCB S1 di Master Rem. Oh man. Nah, ini juga yang gua rasakan itu untuk feel shifting atau perpindahan gigi di motor ini jadi lebih enak juga. Handle-nya juga empuk gitu, nggak keras ataupun berat gitu ya. Ya walaupun pada awal-awal ya mungkin gua ngerasain ada sedikit berat juga karena perlu penyesuaian. Sama dengan Master Rem RCB S1 perlu dipakai beberapa kali dan nanti untuk handle-nya sendiri itu bakal menyesuaikan gitu. Ya intinya lebih enak dari handle kopling standar, lebih ringan juga. Jadi nggak perlu memerlukan tenaga lebih gitu ya untuk menekan handle kopling ini sendiri waktu kita shifting upshift maupun downshift gitulah ya. Nih ya. Tuh, lebih enak. Bahkan satu jari pun gue bisa gitu. Tuh, pokoknya ringan lah. Nah, untuk harga handle kopling ini sendiri itu gue dapat di harga 625.000 dan gue beli di Tunas Motor Cirebon. Mungkin itu aja ya yang bisa gue review pemakaian master rem dan handle kopling dari RCB tipe S1. Jadi keduanya ini sama-sama empuk, memberikan apa ya, feel berkendara yang lebih enak juga. Jadi intinya setelah upgrade ini gue merasakan perbedaan yang cukup signifikan, apalagi dari sisi pengereman ataupun shift up atau shift down. Aduh, kok padat sekali. Jalannya padat sekali. Buset, masuk ke dalam. Ya ampun, Dok. Oke, sampai di destinasi. Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook.